Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas dari proyek kami, yaitu perhitungan biaya yang dibutuhkan oleh UMKM, terutama pada UMKM yang kami pilih yaitu Es Cendol Dawet Umi. Jadi di sini kami akan jadi sebelumnya di sini kami beranggotakan yang pertama ada Anggi Puja Lorenza dengan NPM 231 103 1032. Lalu ada Erik Jovan Ramadan dengan NPM 235 103 1004. Diikuti dengan M. Ariel Setiawan atau yaitu dengan saya sendiri 235 103 1011. Lalu ada Nia Adelia Naraswari dengan NPM 235 103 1013. Dan yang terakhir ada M. Rizky Fadila dengan NPM terakhir 235 103 1015. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nia Adelia Naruswari dengan NPM 2351031013. Latar belakangnya yaitu yang pertama, UMKM penting untuk ekonomi Indonesia. Yang kedua, fokus untuk produk tradisional seperti es dawet dan juga es cendol. Tiga, permintaan stabil, peluang usaha besar. Dan yang terakhir ada akuntansi manajemen yaitu atur biaya dan tingkatan laba. Kemudian rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama, apa sih UMKM itu, terus bagaimana biaya harga jual dan aset yang dihitung atau omset yang dihitung. Dan yang ketiga yaitu bagaimana menghitung BEP dan juga laba. Tujuan tujuan dari penelitian ini yaitu satu, mengetahui pengelolaan UMKM. Yang kedua, menghitung biaya, BEP dan juga laba. Dan yang ketiga, menganalisis margin kontribusi dan juga resiko usaha. Kemudian metodologi penelitian yaitu studi kasus dan analisis data sekunder. Sumber datanya dari artikel, laporan tahunan UMKM dan juga wawancara dengan praktisi bisnis. Dan analisis data itu mengkaji strategi inovasi dan beberapa perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan disrupsi teknologi. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah ini atau UMKM ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun skala nasional. Pada masa krisis pada masa krisis ekonomi pada tahun 1997, UMKM ini terbukti lebih tahan dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pun, usaha mikro ini eh, kalau kita lihat bisa terbilang jauh dibandingkan perusahaan besar mulai dari aset dan lain-lainnya. Seperti di sini ada usaha mikro. Usaha mikro ini adalah usaha dengan aset maksimal sebesar 50 juta dan penjualan tahunan maksimal 300 juta. Kemudian usaha kecil yang memiliki aset antara 50 juta hingga 500 juta dengan omset 300 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki aset 500 juta sampai 10 miliar dengan omset rata-rata sebesar 50 miliar. Jadi UMKM ini wajib berdiri sendiri, bukan cabang dari perusahaan-perusahaan besar. Kemudian ada biaya produksi dan harga jual. Biaya produksi ini mencakup seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik. Eh, Penting untuk menghitung biaya ini itu untuk secara akurat menetapkan harga jual yang kompetitif. Nah, harga jual sendiri itu terdiri dari ada biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan laba, serta keuntungan yang ingin dicapai. Nah, perlu diingat juga dalam harga jual ini tidak termasuk PPN dan juga potongan-potongan harga yang ditetapkan oleh pajak. Kemudian ada BEP dan biaya terkait. Break even point atau BEP ini itu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Untuk menghitung BEP, kita harus memahami seluruh biaya yang terkait dengan operasional bisnis, baik biaya langsung berkaitan dengan produksi maupun biaya tidak langsung yang mendukung aktivitas usaha. Kemudian ada margin kontribusi, rasio biaya variabel, dan rasio margin kontribusi. Margin kontribusi ini adalah selisih antara pendapatan dari penjualan dan biaya variabel yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba eh, bisa dihasilkan laba ini ya.
Jadi rasio biaya variabel digunakan untuk mengukur seberapa besar sih proporsi biaya variabel terhadap total penjualan. Sedangkan rasio margin kontribusi menunjukkan berapa persen dari pendapatan yang bisa digunakan untuk menutupi biaya tetap dan kemudian menghasilkan keuntungan. Semua perhitungan ini tuh penting gitu dalam pengelolaan keuangan eh, pada UMKM. Kemudian ada margin of safety dan degree of operating leverage. Nah, margin of safety atau margin keamanan ini tuh menunjukkan sejauh mana sih penjualan dapat turun, sejauh mana juga penjualan perusahaan mulai mengalami kerugian. Itu dihitung sebagai selisih antara penjualan aktual dan titik impas. Sementara itu degree of operating leverage atau DOL menunjukkan seberapa sensitif laba usaha terhadap perubahan volume penjualan. Semakin tinggi DOL itu, semakin besar perubahan laba yang terjadi. Jadi jika ada perubahan kecil dalam penjualan. Keduanya itu membantu pengusaha untuk menilai risiko dan potensi keuntungan usahanya. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah berdirinya usaha. Nah, Es Dawet Umi itu didirikan pada Agustus 2023 oleh seorang ibu rumah tangga yang melihat peluang di sektor minuman segar berbahan alami tanpa pengawet. Nah, berawal dari hobi meracik aneka minuman, usaha ini tuh mulai diseriusi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar. Nah, berkat antusiasme tersebut, Es Dawet Umi kini semakin berkembang pesat. Nah, modal awal yang dibutuhkan itu sebesar 1 juta digunakan untuk pengadaan meja, kursi, payung, banner promosi, dan kebutuhan lainnya. Kemudian selanjutnya produk yang dihasilkan. Nah, sesuai dengan nama usahanya, Es Dawet Umi ini menawarkan produk utama berupa es cendol dan es dawet. Jadi setiap porsi itu dijual dengan harga terjangkau, yaitu satu porsinya dijual sebesar Rp5.000 saja. Untuk lokasi usahanya, usaha es cendol Dawet Umi ini berlokasi di perumahan Bukit Kemiling Permai atau biasa disebut BKP. Nah, tepatnya di depan Masjid Jami Al-Ansor, Jalan Bukit Kemiling Permai Raya, Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kemudian selanjutnya target usaha dari UMKM ini sendiri yaitu masyarakat sekitar di lokasi, jemaah yang baru selesai menunaikan ibadah karena kan lokasinya di dekat masjid. Lalu siswa SMPN 28 Bandar Lampung, siswa SMA 14 Bandar Lampung, dan juga orang yang lewat yang mungkin lagi aus ya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan perhitungan biaya di UMKM kami. Yang pertama, biaya sewa itu tidak ada. Untuk perlengkapan yang dibeli untuk per bulan yaitu pipet 100 pieces, kurang lebih harganya 15.000, gelas plastik 20.000, listrik tidak menggunakan listrik, air galon tidak menggunakan air galon. Air galon sebesar 12.000. Untuk per bulannya 15.000 dikali 30 hari, untuk gelas plastik dikali 30 hari juga, dan untuk air galon dikali 2 untuk 2 minggu. Maka biaya tetap untuk per bulannya adalah 855.000. Untuk biaya variabel yaitu ada cincau kurang lebih harga 15.000, cendol 15.000, santan 20.000, gula merah 20.000. Maka total biaya per 50 piece adalah 70.000. Maka harga jualnya 5.000 kali 50 piece adalah 250.000. Omset per bulan untuk rata-rata penjualan 50 piece per hari dan untuk buka rata-rata 30 hari. Maka omset per bulannya 50 piece kali 30 hari sama dengan 1.500 piece per bulan. Maka omset per bulannya 1.500 kali 5.000 sama dengan 7.500.000. Next-nya akan saya perhitungkan BEP-nya, yang dimana BEP itu 855.000 dibagi 5.000 dikurang 2.500. Maka hasilnya BEP tersebut berada di 342 unit
atau di harga 342 kali 5.000 sama dengan 1.710.000. Untuk selanjutnya ada laporan laba rugi yang dimana penjualannya 1.500 dikali 5.000 sama dengan 7.500.000. Biaya variabel per bulan sama dengan 2.100.000. Untuk margin kontribusinya itu pengurangan dari penjualan biaya dan variabel. Biaya tetapnya 855.000. Maka laba operasi per bulan yang dihasilkan adalah 4.545.000. Untuk perhitungan dari rasio biaya variabel yaitu 2.100 bagi 7.500, hasilnya 28%. Untuk rasio marginnya 5.400 dibagi 7.500 sama dengan 72%. Untuk selanjutnya ada perhitungan target laba dan margin of safety. Target laba sendiri itu 20% dari penghasilan laba operasionalnya sebesar 8.750.000. Maka rumus yang digunakan biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi per unit. Sama dengan 855.000 ditambah 8.750 dibagi 3.600 sama dengan 2.668 piece target per unit per bulan. Perhitungan margin of safety-nya dan DOL, Degree Operation Leverage, yaitu untuk margin of safety-nya 7.500 dikurang 1.710 dibagi 7.500 sama dengan 77%. Degree of Operation Leverage-nya 5.400 dibagi 4.500 per 5.000 sama dengan 1,188%. Eh, Yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut hasil analisis kami pada UMKM Es Cendol Dawet Umi, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro ini memiliki potensi besar untuk dapat melestarikan kuliner tradisional yang ada di Indonesia. UMKM ini mampu menghasilkan keuntungan bulanan yang cukup besar dengan modal awal yang kecil dan biaya operasional yang efisien. Mengingat biaya produksi setiap 50 porsi hanya 70.000, dan juga menetapkan harga jual sebesar 5.000 per porsi adalah keputusan yang sangat tepat. Margin keuntungan yang diperoleh cukup besar untuk mendukung kelangsungan bisnis. Sehingga dari perspektif manajemen keuangan, perhitungan biaya tetap dan variabel telah dilakukan dengan baik. Ya, dan ini juga termasuk dengan analisis break even point atau BEP yang menunjukkan bahwa UMKM ini telah melampaui BEP dengan penjualan 342 porsi atau setara dengan omset 1.100.000 per bulan dengan penjualan rata-rata yaitu 1.500 porsi per bulan. UMKM ini mungkin terus meningkatkan laba mereka. Selain itu, penentuan target penjualan dan keuntungan yang jelas serta penghitungan margin kontribusi, margin keamanan, dan tingkat tekanan operasional menunjukkan bahwa UMKM ini telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi manajemen yang baik untuk mengurangi risiko dan menghasilkan keuntungan yang paling besar. Jadi secara keseluruhan, UMKM Es Cendol Dawet Umi telah menerapkan strategi bisnis yang efektif, mulai dari identifikasi biaya, penetapan harga, hingga manajemen target penjualan, dan evaluasi kinerja keuangan, yang mana menunjukkan bahwa menggunakan akuntansi manajemen sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Mungkin itu saja pemaparan project based learning dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.